Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cita Putri Rustiahayu, mahasiswa pendidikan profesi guru sejarah di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait refleksi pembelajaran di mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, khususnya di topik 5, yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi literasi diri. Selanjutnya, di bagian akhir topik ini, mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, pemahaman baru apa yang mahasiswa dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah mahasiswa benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan mahasiswa? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin mahasiswa lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan mahasiswa? Baiklah, selanjutnya menginjak pada penjelasan yang pertama, yaitu terkait konsep refleksivitas. Konsep refleksivitas dalam pembelajaran didefinisikan sebagai pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpikir secara reflektif terhadap fenomena dari setiap bidang yang dikaji, mencari akar hubungan untuk memproyeksikan masa depan yang nyata dan rasional. Pembelajaran reflektif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan melibatkan pengalaman dirinya sebagai bahan pembelajaran, membantu dalam membentuk sebuah pengetahuan dan merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan. Menurut Harrington, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen yang pertama, open-mindedness atau keterbukaan, sebagai refleksi mengenai apa yang diketahui. Komponen yang kedua yaitu responsibility atau tanggung jawab, sebagai sikap moral dan komitmen profesional berkenaan dengan dampak pembelajaran pada pembelajar, pembelajaran, dan orang lain. Dan komponen yang ketiga yaitu wholeheartedness atau kesungguhan dalam bertindak dan melaksanakan tugas. Refleksi pada pembelajaran paradigma baru menjadi sangat penting karena merupakan kegiatan refleksi guru terhadap implementasi ketugasan mereka sebagai guru selama ini. Dalam kegiatan refleksi ini, guru diajak untuk bercermin dan menganalisa seberapa jauh mereka berperan dan mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Menginjak ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan manfaat literasi dalam kehidupan, khususnya kehidupan mahasiswa. Manfaat literasi dalam diri kita sendiri pastinya akan meningkatkan kualitas diri kita dan lebih kritis dalam berpikir, berimajinasi, lebih kreatif serta inovatif sehingga dapat bersaing di perkembangan zaman saat ini secara global maupun lokal untuk membangun bangsa. Selain itu juga mendapatkan banyak pengetahuan dengan berliterasi
kita juga dapat memecahkan suatu persoalan yang ada dengan daya pikir yang kritis dan logis. Literasi sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, apalagi dalam dunia pendidikan yang memberikan dampak terbesar untuk kemajuan bangsa. Dengan kemajuan teknologi saat ini, memungkinkan seseorang mendapatkan informasi ataupun ilmu pengetahuan dengan sangat mudah dari berbagai media. Manfaat literasi dalam kehidupan lebih rincinya yaitu yang pertama, dapat menambah perbendaharaan kata atau kosakata. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak. Yang ketiga, mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. Keempat, kemampuan dalam memahami suatu informasi akan semakin meningkat. Kelima, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. 7. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. 8. Membantu meningkatkan daya fokus. 9. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Selanjutnya yaitu pada pembahasan yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya, yaitu yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik sekolah ramah literasi. Karena saya merupakan calon guru, maka saya ingin mengkondisikan lingkungan fisik sekolah yang ramah literasi. Di antaranya yaitu dengan mendukung pengembangan budaya literasi dengan mempermudah akses peserta didik, melatih kemampuan literasinya terhadap buku dan bacaan dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah, menyediakan sudut baca di masing-masing kelas dan di beberapa area lain di sekolah. Selain itu, memberikan ruang khusus untuk memajang hasil karya peserta didik secara berkala, bergilir, dan rutin agar dapat menjadi wadah pengembangan kemampuan literasi warga sekolah. Upaya yang kedua yaitu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Saya yang merupakan sebagai calon guru harus memiliki komitmen dalam menjalankan program literasi di sekolah untuk menciptakan lingkungan akademik yang literat. Misalnya, memberikan alokasi waktu untuk pembelajaran literasi dengan menjalankan kegiatan membaca selama kurang lebih 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selain membudayakan literasi bagi peserta didik secara langsung, saya yang merupakan calon guru juga harus meningkatkan kemampuan berliterasi saya dengan cara mengikuti program pelatihan guru untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan refleksi pembelajaran di mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, khususnya pada topik 5 yaitu pengembangan kompetensi literasi diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.